Numerasi itu bagian dari literasi. Nah, literasi numerasi, sehingga kami terapkan di bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia setiap bacaan di dalamnya itu ada data dan fakta. Responnya itu luar biasa dari kepala sekolah dan juga gurunya. Baru kali ini pelatihan sampai pendampingan pembuatan perangkat sampai ke kelas. Semoga dengan adanya pendekatan RME ini, Realistic Mathematics Education, bisa menginspirasi teman-teman, terutama Bapak Ibu guru, untuk menghadirkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak menyelesaikan permasalahan sehingga daya nalarnya bisa meningkat dan juga mereka bisa berhasil untuk menyelesaikan atau menghadapi tantangan hidup. Halo Tribuners, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat terus ya. Pada kesempatan ini saya Elin akan menemani Anda di program Ngopi Gayeng, Ngobrol Pintar Guru Jateng bersama Tanoto Foundation. Pada kesempatan ini sudah ada Ketua Tim Berkelas Fasda Perubahan 2.0 Tanoto Foundation, ada Bapak Tri Sugiono SPD MPD. Halo Pak Tri. Halo Pak. Kabarnya bagaimana Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, luar biasa. Semangat terus Pak. Semangat selalu semangat selalu. Oke, sibuk apa nih Pak Tri akhir-akhir ini? Ini banyak sekali kegiatannya, terutama untuk kegiatan dari Tanoto ini kita berkolaborasi untuk mengadakan kegiatan-kegiatan untuk peningkatan numerasi di Kota Semarang, Mbak. Oke, baik. Sebelum itu Pak, boleh dikenalkan dulu anggota dari tim berkelas. Dan kenapa memilih nama berkelas? Apakah memang orangnya berkelas semua? Atau seperti apa dibalik nama itu? Boleh dikenalkan dulu deh ke Tribuners. Halo Tribuners, saya Tri Sugiono, saya dari kelompok berkelas. Saya di sini ada 4 orang. Saya ketua dari berkelas Tri Sugiono bersama dengan Mas Eko dan Bu Martini dan juga Pak Joko Susanto. Di sini kami berkolaborasi bekerjasama dengan Tanoto untuk meningkatkan numerasi di Kota Semarang, di mana peningkatan untuk rapot pendidikan itu ada di sekolah dan juga di Dinas Pendidikan Kota, Mbak. Oke. Ya, jadi kami itu koordinasi bersama dengan Tanoto untuk mengidentifikasi rapot pendidikan di kota. Ternyata dari 6 indikator ada literasi, numerasi, karakter, iklim keamanan, iklim kebinekaan, dan kualitas pembelajaran. Ternyata di Kota Semarang paling rendah yaitu di numerasi. Oke, baik. Ya. Berarti itu adalah salah satu hal yang melatar belakangi proyek yang sekarang sedang digarap oleh tim berkelas ya. Iya. Nah, boleh cerita sedikit Pak tentang proyek yang sedang digarap dari teman-teman tim berkelas ini? Tim berkelas ini ya. Terima kasih, Gunes. Ini kami berinovasi bersama-sama, berkolaborasi dengan alhamdulillah dengan Tanoto. Ini juga dukungan yang luar biasa dan juga dari Dinas Pendidikan Kota Semarang. Di mana di Kota Semarang ada 513 sekolah dasar. Di mana setelah diidentifikasi dari rapot pendidikan di sekolahnya masing-masing ada 173 sekolah yang di mana indikator numerasinya itu di warna oranye yaitu kurang, dan juga di warna merah kurang sekali, dan juga ada beberapa yang tidak mendapatkan data, sehingga ada 173 dan juga 34% itu perlu pendampingan untuk peningkatan numerasi tersebut. Karena numerasi ini sangat penting sekali, Mbak. Karena kita dalam dunia nyata itu kita banyak sekali data dan juga grafik dan permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan dengan matematika dasar mereka. Sehingga kami inginkan anak-anak itu memiliki dasar untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dengan matematika mereka dan juga kemampuan matematika, sehingga bisa memprediksikan dan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Luar biasa sekali programnya. Kemudian nih Pak, yang diambil bentuk programnya namanya apa nih Pak? Ini proyek kita adalah peningkatan numerasi dengan pendekatan RME. Realistic Mathematics Education pada peserta didik. Oke, baik, boleh kasih tahu Tribuners nih RME itu apa? Biar Tribuners tahu mungkin ada asing apa sih ini gitu. Seperti apa konsepnya? Konsep yang kami hadirkan untuk meningkatkan numerasi dengan RME di sini adalah untuk realistik. Kami menginginkan menghadirkan permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari anak-anak itu, sebuah permasalahan di sebuah materi yang diajarkan oleh guru.
Sehingga untuk anak-anak itu sering menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari dengan menyelesaikan menggunakan konsep dasar matematika. Sehingga apa yang dipelajari di sekolah itu bisa menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari mereka. Karena ada 4 sintak. Yang pertama adalah menghadirkan permasalahan kontekstual. Dengan permasalahan kontekstual yang datang dari anak-anak itu, mereka tahu, oh seperti ini permasalahan saya. Misalkan membeli sebuah jajan atau ingin membeli sepatu seharga 150.000. Kalau setiap hari saya diberi uang saku 10.000, nabungnya 5.000, berapa hari lagi saya akan mendapatkan barang tersebut. Nah, itu juga realistis bagi mereka. Setelah itu mereka menyelesaikan permasalahan dan juga mendiskusikan kolaborasi dengan teman-teman untuk menyelesaikan dan juga untuk menyimpulkan. Sehingga anak-anak kita untuk bernalar kritis dan juga berpikir mereka untuk bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi mereka. Oke, kalau bentuk penerapannya di sekolah sendiri Pak, seperti apa itu? Untuk RME, iya. RME ini kami hadirkan. Untuk RME di sini tidak di matematika saja, tapi semua mata pelajaran bisa dimasukkan atau disisipin dengan pendekatan RME di sini dan juga di numerasinya. Sehingga ada pembelajaran bahasa Indonesia, ada matematika, ada ilmu pengetahuan sosial, ada pendidikan Pancasila dan juga yang lainnya. Di mana di sini menerapkan, kita menghadirkan untuk yang pertama adalah permasalahan dalam kehidupan sehari-hari anak. Biar anak-anak itu sering menghadapi permasalahan yang akan diselesaikan mereka bersama teman-temannya untuk gotong royong. Sehingga untuk benalar kritis mereka bisa meningkat dari waktu ke waktu. Baik. Saya penasaran, tadi sempat Pak Tri sebutkan bahwa RME ini bisa diterapkan dalam mata pelajaran lain. Tadi ya, kalau matematika mungkin udah agak kebayang. Tadi udah ada bayangan dari Pak Tri gitu, udah dijelasin. Bagaimana si anak misalnya pengen beli sepatu seharga sekian, harus nabung berapa hari ketika sehari bisa mengumpulkan sekian. Tapi kalau penerapan dalam mata pelajaran lain, katakanlah bahasa Indonesia, itu seperti apa Pak? Tadi sempat disebutkan tuh. Ya, untuk di bahasa Indonesia itu banyak teman-teman yang mencoba untuk numerasi di bahasa Indonesia. Mereka untuk suatu bacaan. Di sini adalah numerasi itu bagian dari literasi. Nah, literasi numerasi, sehingga kami terapkan di bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia setiap bacaan di dalamnya itu ada data dan fakta. Nah, data-data itu bisa nanti dikonversikan ke numerasi mereka, sehingga anak-anak juga meningkat untuk bagaimana memahami suatu bacaan dan juga data grafik atau diagram. Nah, itu kemampuan numerasi dan juga untuk RME ini itu benar-benar nyata. Apabila ada suatu misalkan berita atau di media sosial, ada grafik, ada data, itu bisa terselesaikan oleh peserta didik tersebut. Luar biasa sekali proyek ini. Berarti RME ini tidak hanya diterapkan dalam mata pelajaran matematika, tapi juga mata pelajaran lain bisa dibilang seperti itu ya Pak ya. Baik, ada tambahan lagi Pak? Ada lagi. Untuk yang IPAS kemarin, IPAS itu malah merujuk ke anak-anak. Di mana di sini untuk anak-anak ada beberapa sekolah yang mungkin untuk tingkat gizinya kurang, itu ada menerapkan untuk bagaimana untuk menerapkan pembagian makanan sehat yang dibawa setiap hari. Ada nasinya, terus sayur, lauk, dan juga buah. Nah, itu juga bisa diterapkan dalam RME tersebut untuk matematika dasar, untuk pecahan, dan juga pecahan itu menuju ke gizi seimbang, agar mereka juga bisa mengetahui bagaimana penerapan di pecahan tersebut dan juga gizi seimbang bagi tubuh mereka. Wih, luar biasa sekali RME ini ya. Pak, kemudian proyeknya saat ini sudah di tahapan apa nih? Ini untuk di proyek kami itu kita awali dengan sosialisasi pada kepala sekolah dan guru untuk proyek yang akan kita laksanakan di 50 sekolah ini. Setelah itu kami latih 50 guru untuk pembelajaran, pembuatan perangkat dan pelaksanaan pembelajaran peningkatan numerasi dengan RME. Setelah itu kita di pendampingan ada 4 kecamatan, setiap kecamatan kami dampingi setiap harinya. Jadi 4 hari itu kita dampingi guru-guru untuk pembuatan perangkat pembelajaran yang terdiri dari modul ajar, bahan ajar, LKPD, instrumen penilaian, di mana berbasis RME.
Setelah kita dampingi, kita praktekkan micro teaching sehingga mereka tahu oh seperti ini gambarannya, dan juga setelah micro teaching dan juga mendapatkan masukan-masukan dari tim pastor kami, dari Mas Eko, dari Bu Martini, dari Pak Joko. Kami berkolaborasi ingin memaksimalkan sebelum ke kelas mereka menampilkan, kita beri masukan yang terbaik agar RME itu dapat, dan juga untuk permasalahan yang dimunculkan itu benar-benar permasalahan yang dihadapi oleh anak. Ya, setelah itu kita implementasikan dalam pembelajaran yang sesungguhnya di kelas. Guru dan juga anak mereka melaksanakan pembelajaran numerasi dengan pendekatan RME yang juga untuk memberikan permasalahan-permasalahan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga ini nanti di Oktober awal kita akan ambil data. Semoga untuk pencapaian 20% itu berhasil. Kami yakin bisa, karena guru-guru ini sudah terbuka bagaimana untuk meningkatkan daya nalar peserta didik. Baik, luar biasa sekali. Semoga nanti targetnya bisa tercapai ya Amin. Bapak ya. Pak, tadi sempat disebutkan ada 50 sekolah yang mengikuti pelatihan gitu. Nah, 50 sekolah ini terdiri dari siapa saja kah dan mencakup wilayah mana saja Pak? Boleh dijelaskan ke Tribuners? Oh iya, Tribuners kami tim berkelas ini mendampingi 50 sekolah dari 4 kecamatan, di mana di Semarang Utara ada 9 sekolah, di Pedurungan ada 14, di Semarang Timur ada 20, dan juga di Ngenuk ada 7. Kami ambil dari kecamatan-kecamatan yang berdekatan karena kita tahu karena hanya 4 tim saja, dan juga itu kami ambil di daerah-daerah yang memang benar-benar membutuhkan pendampingan kita. Oke, berarti bisa dibilang 4 kecamatan tadi tingkat penerasinya masih rendah, bisa dibilang seperti itu Pak. Makanya dipilih jadi salah satu sasarannya ini. Salah satu sasaran di sana. Oke, baik. Pak, tadi juga sempat dijelaskan tahapan-tahapan yang sangat luar biasa, mulai dari pelatihan, kemudian ada pendampingan, pengimplementasian, bahkan sampai nanti akhir gitu kan. Nah, selama menjalankan step-step tersebut, kendala apa saja sih Pak yang dihadapi dari tim berkelas ini? Apakah itu kendala besar banget, dan seperti apa kesulitannya Pak dalam menjalankan program ini? Enggak. Untuk beberapa permasalahan itu ada saja, Mbak. Tetapi dengan kekompakan kita sama tim ini, alhamdulillah bisa teratasi. Untuk yang pertama mungkin menentukan tempat di mana kita mengadakan pelatihan. Nah, alhamdulillah kita bekerja sama dengan baik dengan kepala sekolah dan juga sekolah-sekolah di sana 50 itu bisa teratasi, dan juga kita terbantu dengan adanya Korsapen, K3S, kepala sekolah yang mendukung program ini, sehingga guru-gurunya benar-benar disiapkan untuk melakukan atau mengikuti serangkaian pelatihan ini. Dan juga dari sekolah-sekolah itu menyiapkan anak-anaknya yang akan diuji di baseline dan endline-nya untuk menentukan keberhasilan kita sampai ke anak berdampak atau tidak gitu. Oke, baik. Kalau respon sendiri Pak dari 50 sekolah tadi yang sudah mengikuti pelatihan, responnya seperti apa? Responnya itu luar biasa. Dari kepala sekolah dan juga gurunya, baru kali ini pelatihan sampai pendampingan pembuatan perangkat sampai ke kelas. Ya biasanya kan untuk pelatihan itu setelah diberi materi, mereka memberikan tugas, sudah selesai, tidak ada tindak lanjut. Tapi dari kami itu kita adakan sosialisasi, adakan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pendekatan RME dan juga peningkatan numerasi ini, sampai mendampingi perangkat pembelajaran yang seperti apa, pembelajaran yang benar-benar untuk meningkatkan numerasi seperti apa, itu kami dampingi, dan juga kami juga masuk atau mengikuti saat mereka melaksanakan pembelajaran di kelas. Sehingga ini alhamdulillah benar-benar mereka itu seperti terdampingi, dan juga yang selama ini diinginkan oleh guru-guru itu bisa tersampaikan di sini, dan juga cara meningkatkan numerasi, dan juga mereka guru ini harusnya sebagai fasilitator dan juga untuk memberikan permasalahan-permasalahan untuk meningkatkan daya nalar ini bisa terjawab melalui program ini, Pak. Oke, baik. Kemudian nih Pak, apa yang menjadi patokan atau indikator program ini sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan maksimal, dan tentunya indikator bahwa program ini sudah berhasil dilaksanakan? Indikatornya apa Pak? Indikator untuk berapa? Yang pertama adalah kita adakan pretest dan post-test untuk pelatihan ini. Dari pretest dan post-test ini menunjukkan yang luar biasa untuk semangat dan juga keterlibatan
guru dalam mengikuti pelatihan ini dari 70 menjadi 85 pemahaman tentang numerasi di pendekatan RME ini. Oke, luar Dan biasa. juga ini untuk di bulan Oktober ini kami inginkan anak-anak meningkat untuk mereka pemahaman tentang numerasinya, di kompetensi numerasi dan daya nalarnya. Sehingga besok di bulan Oktober ada asesmen nasional, sekolah-sekolah sudah siap menghadapi untuk apa yang menjadi momok, yaitu di numerasi. Karena kebanyakan di sekolah-sekolah dampingan kami yang paling rendah yaitu di numerasi. Oke, baik. Kemudian dampak positif apa sih Pak yang didapatkan dari siswa, kemudian dari guru juga ketika mengimplementasikan RME ini? Ya didapatkan apa sih Pak impact-nya gitu dari baik dari guru, dari siswa, ini apa nih? Ya, yang dari guru ini tersadarkan guru. Tersadarkan gurunya. Tersadarkan bahwa selama ini guru itu pembelajaran tidak harus dari guru, tetapi mereka harus mengetahui kondisi peserta didik dan permasalahan peserta didik dan juga menggunakan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari untuk materi pembelajaran. Sehingga materi tersebut bisa menyelesaikan masalah anak-anak di kehidupan sehari-hari. Dan jika itu seperti itu ya Pak. Jadi permasalahan-permasalahan dibuat untuk mata pelajaran, untuk pembelajaran kita sehingga anak-anak itu bisa menyelesaikan. Nah itu baru terbuka. Dan juga kemarin kami mendampingi untuk pembelajaran dan juga anak-anak itu ceria, senang. Setelah kami tanya bagaimana pembelajarannya, senang sekali Pak pembelajarannya, tidak harus duduk, tidak harus mendengarkan terus, ada nanti untuk menyelesaikan permasalahan, ada diskusi, kemarin ada yang juga belanja, jadi untuk pembelajaran mereka belanja di toko, terus nanti menyelesaikan permasalahan tersebut, itu belanjanya berapa dan juga hasilnya berapa yang telah dikumpulkan, terus juga mengidentifikasi barang mana yang lebih banyak, kelompok mana yang lebih banyak mendapatkan, dan juga barang yang dibeli itu perlu atau tidak, sehingga berdampak kepada anak, sehingga mereka bisa membelanjakan uangnya sesuai dengan kebutuhan dan juga masa depan mereka itu bisa apabila sisa bisa ditabung. Itu membekali anak-anak untuk masa depan mereka, Mbak. Biar dalam penggunaan keuangan dan juga memprediksikan sesuatu bisa tepat dan juga itu merupakan solusi-solusi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oke, luar biasa sekali. Berarti bisa dibilang RME ini program di mana anak atau siswa ikut terlibat gitu, merasakan langsung ketika belanja itu seperti apa, habis berapa, nanti bisa menghitung sendiri gitu. Tapi numerasinya tetap dapat gitu ya Pak ya. Oke, kalau goalsnya sendiri Pak yang pengen didapat dari project ini dan juga program ini apa Pak? Ya, untuk goalsnya, untuk tujuan kami yaitu untuk meningkatkan daya nalar peserta didik, sehingga dengan daya nalar ini berkembang dengan baik pada peserta didik bisa menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari mereka dan juga mereka bisa berhasil pada masa depan mereka dengan menggunakan kompetensi numerasi yang diajarkan mulai dari sekolah dasar ini. Oke, luar biasa. Semoga nanti goals atau tujuannya bisa tercapai. Terakhir Bapak, ada pesan yang ingin disampaikan ke Tribuners, boleh disampaikan langsung? Terima kasih untuk Tribuners. Saya Trisgono bersama dengan Mas Eko, Bu Martini, Pak Joko untuk memulai pembelajaran yang menghadirkan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan numerasi bagi peserta didik. Semoga dengan adanya pendekatan RME ini, Realistic Mathematics Education, bisa menginspirasi teman-teman terutama Bapak Ibu Guru untuk menghadirkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak menyelesaikan permasalahan sehingga daya nalarnya bisa meningkat dan juga mereka bisa berhasil untuk menyelesaikan atau menghadapi tantangan hidup. Semoga bisa menjadi generasi yang sukses, generasi emas 2045. Oke, luar biasa sekali. Bapak, terima kasih sudah hadir di Tribun hari ini. Sukses selalu dan juga sehat selalu untuk tim berkelas. Semoga programnya bisa berjalan sesuai dengan target dan juga sesuai dengan apa yang diharapkan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Baik, Tribuners, itu tadi obrolan kita dengan Pak Tri. Terima kasih sudah menyaksikan program Ngopi Gayeng kali ini. Saya Elin pamit undur diri dan sampai jumpa.